Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya, sehat? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya, walaupun belajar di rumah. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan pelajaran yang saya pegang, yaitu pelajaran SKI. Pelajaran SKI untuk kelas 7. Untuk lebih jelasnya, coba kalian pegang bukunya masing-masing. Kita mulai saja dari bab pertama. Bab pertama, coba kalian lihat bab pertama. Bab pertama itu adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah. Pada bab pertama ini, coba kamu lihat juga ada sana ada peta konsep. Dalam peta konsep ini sudah jelas. Coba kamu pelajari peta konsep ini. Bagaimana strategi Nabi Muhammad dalam berdakwah membangun masyarakat Mekah. Dalam peta konsep kamu lihat ya, ada strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Mekah. Pertama, kita akan menjelaskan bagaimana kondisi bangsa Arab pra-Islam. Pra-Islam maksudnya adalah sebelum datangnya Islam. Kemudian berikutnya adalah bagaimana misi dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota Mekah. Ini perlu kamu lihat. Kemudian berikutnya adalah pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Pola itu artinya dasar-dasar gitu ya. Pola. Pernah Bapak memberikan pola, biasanya ada di tukang jahit. Bagaimana tukang jahit itu membuat pola supaya sebelum dijahit bajunya ada polanya dulu. Nah, berikutnya adalah tantangan Rasulullah SAW dalam berdakwah di Mekah. Apa saja tantangannya? Nah, oleh karena itu juga dalam misi dakwah Nabi, kamu lihat dalam peta konsep ada turunnya wahyu yang mendorong dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Lalu dalam dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah ada juga dakwah secara rahasia, ada juga dakwah secara terang-terangan. Nah, itu kamu bisa lihat ya, penjelasan-penjelasan ini pada halaman berikutnya. Nah, oleh karena itu kamu lihat juga pada halaman berikutnya bagaimana kondisi bangsa Arab pra-Islam. Nah, yang pertama kamu pelajari tentang silsilah bangsa Arab. Nah, lihat silsilah bangsa Arab, kamu baca dengan baik-baik. Nah, kemudian juga bagaimana bangsa Arab agamanya ya, atau keyakinan masyarakat jahiliyah pra-Islam. Sebelum Islam itu bagaimana keyakinannya, agamanya. Nah, itu kamu baca. Kemudian pada halaman berikutnya, ya, Bapak hanya memberikan garis-garis besar saja. Kondisi sosial masyarakat bangsa Arab pra-Islam itu bagaimana keadaan masyarakatnya. Nah, kamu harus bisa menyimpulkan. Yang pertama, ya, tidak menghargai perempuan. Nah, ini Bapak hanya mengulas saja. Dulu sudah pernah diberikan materi itu. Lalu sebagian besar berprofesi sebagai perampok dan pencuri. Jadi bagaimana bangsa Arab ketika itu. Lalu kemudian peminum khamr dan berjudi. Nah, itu kondisi bangsa Arab. Bagaimana perekonomian bangsa Arab sebelum Islam? Bagaimana perekonomiannya? Nah, juga kamu lihat ya penjelasannya pada halaman berikutnya. Kemudian juga bagaimana kondisi politiknya bangsa Arab sebelum Islam. Nah, itulah kamu harus pelajari. Nah, berikutnya kamu juga lihat pada halaman 7 ya, tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota Mekah. Apa itu misi? Ya. Apa itu misi? Kamu pernah mendengar kalimat misionaris? Ya. Misi membawa agar orang itu bisa mengikut ajaran beliau. Nah, itu misi. Sekarang misi Nabi Muhammad ini apa? Nah, ini juga harus kamu pahami ya. Bagaimana misinya? Nah, ini silakan kamu baca.
Saya hanya bisa garis besar saja. Nah, berikutnya juga di dalam dakwah Nabi Muhammad, siapa yang didahulukan? Nah, di sini adalah pada halaman 9 ada prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Prioritas itu diutamakan, mana yang diutamakan oleh Nabi dalam berdakwah. Nah, itulah. Nah, kemudian setelah itu juga kita lihat di dalam masih halaman 9 ya. Pola dakwah Nabi Muhammad. Ya, tadi sudah jelaskan pola itu adalah bagaimana ya, membuat pola agar dakwahnya itu baik dan bisa diterima oleh pendengar. Satu, pola dakwah Nabi Muhammad, dakwah ada yang sifatnya secara rahasia atau yang disebut sir ya. Secara rahasia. Bagaimana yang dimaksud dakwah secara rahasia? Silahkan kamu baca ya. Kamu baca. Ini sebab Bapak hanya mengulas saja. Kemudian pola yang kedua, dakwah Nabi Muhammad ada yang secara terang-terangan atau ada waktu jahron. Nah, dakwah secara terang-terangan. Nah, bagaimana dakwah secara terang-terangan? Silakan kamu baca kembali. Nah, gitu aja ya. Nah, kemudian dakwah juga perlu melihat ada situasi kondisi. Kalau memang tidak memungkinkan, di situ sudah tidak bisa mengikuti ajakan lagi, maka Nabi Muhammad pola yang ketiga dia hijrah. Hijrah ke bahasa yang pertama. Nah, hijrah ini sudah tahu kan apa pengertian hijrah? Masih ingat pengertian hijrah? Saya yakin kau masih ingat.